Halo Sobat Fresh Garden, ketemu lagi dengan video kami ya. Hari ini kami akan menyajikan sesuatu yang sedikit berbeda. Hari ini kita tidak berikan tutorial, tapi kita akan ajak Anda jalan-jalan. Kami sedang ingin menjajaki perangguran. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan mencari anggur dan mencoba menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Bila Anda juga penasaran atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang perangguran, ikuti terus video kami. Selamat siang. Selamat siang. Sobat Fresh Garden. Di akhir pekan yang indah ini kami mau jalan ya. Kami mau lihat kebun anggur insya Allah. Di daerah Jakarta Selatan ya, dari rumah kami nggak begitu jauh. Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Jadi yuk ikuti perjalanan kami. Kita akan tilik kebun anggur. Ya, sambil mungkin nanti bawa pulang bibit ya. Mudah-mudahan ketemu jodoh. Terus kita akan sharing juga nanti tips di channel kita cara bertanam anggur. Dan sebagaimana prinsip kami akan berusaha mencoba mempelajari dan menerapkan cara bertanam anggur yang organik. Itu harapan kami ya, full organik gitu ya. Kami meninggalkan kompleks perumahan kami. Makasih Pak. Pemandangannya di luar rumah kami. Tuh, banyak pohon-pohon masih. Sering kami pakai untuk syuting juga lokasinya. Kami udah nyampe Ganjit ya Mas, daerah Ganjit, Gandaria City. Udah nggak jauh dengan kebun anggurnya. Tapi lalu lintasnya Jakarta kalau weekend gini ya ampun, crowded, untel-untelan kayak kertas. Oke, lihat nih kaos yang saya pakai. Oke, kaos Fresh Garden. Aduh, pakai lampu merah segala. Ini kebun bibit pertama, akhirnya kita sampai. Kita pasang masker double dulu dan kita akan turun ya. Jenengan kulon THR, kula wetan THR. Oh, iya. Ternyata suami tetangga. sama Pak siapa Pak? Pak Dodo. Dodo iya. Ini nama kebunnya apa? Bibit anggur Jakarta. Bibit anggur Jakarta. Iya. Oh, oke. Iya. Oke, itu ya. Masih berantakan, belum belum bisa ke sana-sana, belum bisa lewat sini. Ini Bapak membibit sendiri ya? Iya. Itu contoh yang masih baru. Bapak dipasarkannya via apa? Tokopedia apa gimana? Saya ada di di Shopee, cuman saya nggak begitu aktifin soalnya kan di situ banyak orang-orang aneh juga. Jadi banyak sekali yang bilangnya impor paling hanya dikasih apa tuh terus stok yang lokal, jadi kadang saya juga trauma juga, takutnya nanti kita jualan di situ dikiranya sama. Banyak permintaan, oke coba anggur untuk ini kan bertanam organik kan? Ya gitu. Anggur bisa nggak sih Pak organik? Oh kalau organik, justru saya ini kemarin pakainya kimia, karena malah justru saya beralih ke organik. Soalnya gitu? Waktu pas kemarin itu belum ada organik yang benar-benar pas banget. Jadi untuk unsur dari mulai akarnya, batang, daun, dan tanahnya sendiri pembedah kalau di organik yang saya pakai itu sudah ada. Kalau pakai pupuk kimia itu kan kita suatu seminggu atau sebulan sekali kan setidak-tidaknya kita mengadakan pembedahan tanah untuk menghilangkan residu-residu yang tersisa terserap. Kalau pakai pupuk saya itu sudah mencakup itu semua, jadi kita nggak usah pakai asam umat lagi, sudah pure pembedahan sekalian. Bapak menjual pupuknya? Ada. Oke, baik. Oke. Bibitnya lokal atau impor atau campur? Kalau untuk stoknya masih lokal semua, cuman kalau untuk atasannya graftingannya sudah impor semua. Itu nanti buahnya jadinya gimana ya? Buahnya dia nggak menghilangkan rasa. Oke, jadi lebih ke dominan yang buah yang bawah, yang lokal atau yang atas? Yang atasnya. Oh, yang atasnya. Oke, sip. Oke, ya. Tapi seperti Ninal, terus seperti CRV, itu biasanya kalau pembuahan pertama masih ada asam-asamnya. Iya. Kalau untuk yang lainnya bisa langsung manis semua. Baik.
Tapi harus membentuknya tetap seperti ini ya Pak ya untuk. Iya Mas, Mas belajar ini ya bikin penopangnya Mas. Oke, iya. Ada yang model para-para begini, ada yang model di teralis, ada yang dikasih. Tapi harus maksimal kena matahari. Kalau menurut ini sih minimalnya 6 jam, tapi lebih banyak lebih bagus. Kena hujan langsung boleh? Ya? Kena hujan langsung? Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oke. Kalau saya sih dikasih UV. Ini kadang kalau pas lagi ada yang datang, jadi kalau masih ada ini masih bisa lihat dia. Iya betul. Oke, mungkin kita mau ngambil yang ini ya, disarankan oleh Pak Dodo dari Bibitan Jakarta ini yang trans merah ya Pak. Jadi untuk pemula kayaknya lumayan bagus dan nggak begitu susah ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Buahnya rasanya genjah, Manis, Pak. manis, genjah dan manis. Oke, kita coba. Ya Bismillah. Kita akan merawat ini. Bismillah, moga-moga Cocok. tumbuh di lahan kita. Bagus. Pak, di bawah carport boleh kan ya? Carportnya bening di atasnya. Boleh. Dia kena matahari full sih, Iya, carport nggak saya. apa-apa. Ya, kurang lebih Pak Dodo. Ya. Saya malah justru tawarin 2,5 Om. Oke. Kemarin kita beli berapa ya itu ya? Udah kecil gini. Mati pula. Pokoknya saya udah bilang sama dia, aduh aku nggak yakin deh kalau beli online itu. Kita nggak tahu, mendingan ntar deh kita cari aja yang beli offline aja deh. Jadi menanam anggur itu pada dasarnya menggunakan cara organik itu memungkinkan? Memungkinkan sekali kalau saya bilang. Justru kalau kemarin-kemarin itu memang sebelum adanya perkembangan para peneliti dengan POC dengan organik ini, memang kita agak sedikit ragu. Cuma setelah sekian kesininya itu makin lama makin bagus, nutrisi kebutuhan apa yang dibutuhkan anggur itu sendiri sudah tercukupi dari mulai untuk batang, daun, akar, dan pembeda tanah sendiri. Oke. Gitu. Oke. Jadi bisa ya? Bisa dilakukan dengan organik tanpa mengandalkan kimia sama sekali? Bisa. Bagaimana dengan pestisidanya atau fungisidanya? Kalau fungisida itu memang masih sedikit agak kurang efisien kalau untuk di organiknya. Oke. Kalau di fungisida dia lebih ke jamur apa sih serangannya? Kebanyakan kalau musim hujan gini dari itu juga mempengaruhi juga. Terus kadang suka ketika tanah lembab semut naik, dia lari ke atas juga. Kalau trips tadi itu asalnya dari mana? Apa nularnya gitu? Biasanya kebanyakan dari sapi sih, kebanyakan. Oke. Jadi kalau tanaman tunggal di situ kemungkinan aman dong dari hama? Atau enggak juga? Enggak juga. Soalnya kan namanya hama itu kan kita nggak tahu. Iya benar. Datang dari mana ya Pak ya? Tapi paling ya trip sama sejenis sapi gitu ya? Iya. Namanya ya. Iya. Harus rutin dispray pestisida enggak sih? Kalau saya bilang sih ya, kalau memang wilayahnya itu kayak seperti saya di dekat kali, kayaknya justru wajib. Oke. Cuman kalau daerahnya itu kayaknya memang nggak begitu banyak pencemaran, itu sih nggak ada masalah kalau hanya sekedar pencegahan 2 minggu sekali. Cuman kalau di tempat saya kayak sendiri seminggu sekali saya wajib ya. Wajib. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sekarang kita akan pamitan dan melanjutkan perjalanan. Ya, terima kasih banyak Pak Dodo. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke kebun berikutnya. Yang ini ada di Jakarta Timur dan sepertinya lebih gede dan lebih banyak variasi dari yang ada di sini. Tapi di Jakarta lagi panas banget. Aduh, panas sekali, beneran di luar panas sekali. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Nanti kita update lagi begitu sudah sampai di dekat lokasi ya. Why is it so hot?
Akhirnya setelah perjalanan yang membuat saya terkantuk-kantuk, kita sampai. Namanya Kebun Imut Sinakal di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Komunitas Anggur Jakarta. Oke. Wow, di sini lebih banyak ya. Enak Mas, adem. Lumayan. Wow. Siang Bu. Wow. Boleh lihat-lihat ya. Tadi kita udah kabarin ya? Udah ngabarin Ke Pak Bapak. ke nomor WA yang ada di website sih. Menyenangkan ya. Bapak ada? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat, oke. Ya. Soalnya kalau ini kami pingin ngobrol gitu. Organik ya, pakainya itu pupuk kandang, kotoran kambing dan POC aja udah. Ya, Sama sekali nggak pakai kimia? enggak. Wow, keren. Tapi kalau pestisida, fungisida gitu? Pestisida itu kita pakai tembakau ya, air tembakau. Air Wow. tembakau dikeprek bawang putih aja. Gitu aja? Oh, keren. Berarti kita satu aliran. Iya. Saya juga nggak mau yang kimia. Iya. Organik aja, bener. Iya. Di sini Oke. juga buahnya aman, kita petik langsung kita Dimakan. cobain, itu Oke. aman. Oke. Itu karena nggak ada pencelupan dan penyemprotan. Oke. Pencelupan apa? Kan ada biasa pakai GA3 ya, Giberlin tuh. Itu Oh. untuk dia nanti seedless, menjadi seedless, untuk Oh. bentuknya lebih lonjong gitu, lebih berbentuk gitu. Kalau Oh, di sini begitu. alami apa adanya. Ya, bawaannya tumbuhan seperti itu Iya, ya. Betul. Betul. Nggak direkayasa. Oke. Oh, keren. Nah, karena saya baru mau belajar, Iya. bibit apa yang Ibu sarankan? Iya. Di sini ada bibitnya Ninel. Oke. Ninel itu untuk pemula ya. Heeh. Dia warnanya merah. Ini yang ada di atas kita ini. Ini Di sini Ninel. belum pada matang. Heeh. Ninel, ada Jupiter. Jupiter itu ciri khas. Sore Mbak. Berinya kecil, tapi dia seperti permen. Rasanya. Iya. Oke. Jupiter. Kalau yang segini ini berapaan? Ini bibit itu kita di harga itu ada yang 150, ada 200, 300, 500 sampai 2,5 juta. Itu tergantung jenis, Bun. Jenis dan ukuran kali Iya, ya. Ha-ha. jenis. Ha-ha. Kalau buat Ibu, menurut Ibu, saya belajar Ninel aja dulu. Ninel. Itu gampang ya Ada perawatannya? Trans, iya. Kalau manisnya manis mana? Trans sama Ninel? Tadi juga Trans saya sama dengar. Ninel. Ha. Trans Ninel itu warna merah. Warna merah dia manis. Kalau trans itu hijau semburat merah. Lonjong dia. Manisnya manis mana? Manis, lebih manis ke trans. Lebih manis ke trans. Oke. Mau nyoba trans saja. Tadi udah trans merah ya? Oh iya. Yang tadi diambil di Pak Dodo ambil trans merah. Berarti yang lain deh. Kalau yang ini enak nggak? Misalnya ada nggak ya? Kok kayaknya yang pengen nyobain yang jumbo seedless Iya. hitam itu? Kalau jumbo seedless itu dia alami tidak berbiji ya Bunda. Iya. Cuma kalau jumbo seedless itu belum ada yang bisa membuahkannya. Gitu. Jadi kita nggak mengarahkan Bunda ke jumbo seedless itu. Oh, di Indonesia belum berhasil dibuahkan. Kalau Bunda untuk penyemangat itu ada Jupiter, Ninel. Penyemangat. Yang cepat berbuah ya Bun. Oke. Ya udah, aku mau nyoba Ninel aja. Kami sekalian beli media tanamnya. Jadi ini sama masnya mau diadukkan sekalian.
Ini media tanamnya ya. Media tanamnya terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, tanah, dan kohi. Ditaburi dolomit juga untuk mengatur pH-nya. Itu kue kambing. Kue kambing itu nggak perlu banyak karena kan takut panas ya. Bapak mau izin ya, nanti saya taruh sedikit klipnya ini yang tentang organik tadi itu, karena memang kami fokusnya ke arah situ gitu loh, bahwa pertanian organik itu memungkinkan gitu. Ya, organik itu kan gini, organik itu kan bukan berarti kita anti dengan kimia. Betul. Ya, anti kimia, tapi zat-zat yang ada kaitannya dengan kimia terdapat juga di olahan-olahan seperti pupuk kandang atau juga limbah rumah tangga. Seperti sekarang pengolahan-olahan yang artinya pemanfaatan limbah keluarga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman, seperti ngumpulin kulit bawang atau kulit telur, itu kan bisa diolah menjadi media tanam. Betul Pak, betul banget. Nah, jadi untuk kedepannya ini kan kalau bicara masalah pengaplikasian pupuk, kita sebagai petani jadilah petani yang bijak, yang artinya mengaplikasikan pupuk itu artinya pupuk-pupuk yang memang ramah lingkungan. Sip. Kalau pestisida di sini juga sudah bisa organik full? Atau masih 80%, belum? 80% kita pesnat ya, pestisida nabati, yang artinya di situ ada sesepuh kami dari komunitas Anggur Jakarta, yaitu namanya Pak Edi, yang beliau memang ahli di bidang itu. Kita tugaskan untuk meracik menjadi satu racikan pesnat yang bahan bakunya itu dari apa ya, buah maja, buah bintaro, daun sirih itu. Iya, betul. Sip. Kita satu aliran berarti Pak, satu ideologi. Iya, benar. Iya, oke. Kenapa sih organik? Kenapa apa sih pesnatnya, pestisida nabati? Karena dari tumbuhan kembali ke tumbuhan, pengaplikasian pesnat atau pestisida nabati artinya yang tidak berdampak negatif pada kita maupun tanaman. Karena itu juga istilahnya itu kan nanti juga buahnya kita makan sendiri, masuk ke badan kita. Ya, perawatan bibit, penyiraman, pengaplikasian pupuk kita menggunakan urin kelinci. Itu yang urin kelinci. Misalnya tuh ada yang namanya guano, kotoran kelawar, atau kotoran melek. Apa ya? Malah kalau di kawan saya di PJ Grab Jakarta Utara, ini tidak menggunakan pupuk pabrikan gitu kan, hanya dari limbahan ya sampah rumah tangga aja gitu. Yang apa sih yang di PSB ya? PSB ya. Fotosintesis bakteri. Wow, cocok banget ya. Iya. Kami juga itu Pak yang menjadi fokus kami, salah satunya PSB. Iya. PSB, POC, bakteri asam laktat, ya kita produksi sendiri juga sama. Kebetulan juga. Cuman kan kami belum pengen apakah juga anggur ini bisa diterapkan dengan metode seperti itu gitu. Dan menurut pengalaman ternyata bisa kan? Ternyata sangat bisa sekali. Ya, ini kembali ke sisi kontur tanah ya.
ke kontur tanah, bahwasanya dunia tahu bahwasanya Indonesia itu tanah surga, Bang. Ya, benar sekali. Ya, Iya. tanah surga. Nah, makanya di sini sampai dapat kita dukungan besar dari Ukraina, bahwasanya memang varietas atau jenis-jenis anggur yang kita tanam di sini itu pertumbuhannya sangat maksimal. Oke. Kan gitu. Di Indonesia ini anggur bisa dibuahkan kapan saja. Tapi kalau di luar sana kan dia menunggu musim 1 tahun sekali. Kalau di Indonesia tidak. Dan itu tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Itu aja sih sebenarnya. Karena tanah kita memang sudah tanah yang subur, kan itu aja. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dari apa sih, dari tanaman kembali untuk tanaman kita racik menjadi pestisida atau menjadi kompos, seperti itu. Benar sekali. Seperti prinsip yang selama ini dilakukan oleh Fresh Garden dari channel kami kan seperti itu, Pak. Tunjukin Mas channel kita. Kamu nanti foto Om Yatmo ya. Oh ya, ini jelas ini menjadi bagian. Bapak, saya izin saya publikasikan ini ya. Terima kasih. Sudah lama ya Pak bergelut dengan anggur? Anggur aku tahu itu dari tahun 2013 sebenarnya. Dari tahun 2013. Tapi kok tidak ada potensi yang lebih menjanjikan gitu tentang anggur gitu. Karena kenapa? Anggur tidak bisa booming waktu itu. Mau booming tutup dengan aglonema, dengan anthurium. Terakhir ini mau kita angkat ketutup dengan boomingnya apa namanya janda bolong lah. Nah, sekarang kan artinya gini, orang sudah tahu mana sih tanaman yang mesti bijak saya pilih. Selain indah, bermanfaat juga, bisa kita nikmati. Bukan berarti bisa kita nikmati ini hanya untuk kepentingan kita, tapi juga kan tetangga dan kawan, keluarga, seperti itu. Betul. Begitu anggur ini berbuah, kok rame ya di rumah saya, kok pada yang banyak yang nanyain, kok kepo ya mereka nih, seperti itu. Jadi daya tarik anggur atau pesona anggur memang luar biasa. Tapi sejauh ini Bapak cuma menjual pohonnya ya? Iya. Kalau buahnya nggak, misalnya mensuplai supermarket gitu nggak? Tidak. Oke. Jadi hanya apa namanya, perbanyakan ya mungkin. Kalau untuk kenapa sih di sini kok saya tidak menjual buah? Kalau saya menjual buah kayaknya terlalu monoton, terlalu memaksakan. Buah-buah di sini saya sajikan untuk icip-icip pengunjung ya. Pengunjung. Berarti kalau di sini pengunjung tidak hanya lihat daunnya, tidak lihat pohonnya, tapi bisa juga lihat buahnya. Incip-incip. Dimana berasa di lidahnya itu cocok, maka di situ dia akan tertarik juga untuk ikut menanam. Kan mereka nanya, ada bibitnya nggak yang ini? Baru mulai. Hama biasanya serangannya di apa ya Pak ya? Kalau hama kebanyakan itu di trips sama jamur ya. Jamur itu banyak beberapa, ada jamur karat daun, jamur embun. Nah itu biasanya sih dari kelembapan ya, dari kelembapan udara, sirkulasi udara yang tidak maksimal tuh timbul jamur. Kalau pH tanah atau pH media tanam itu drop, maka tanaman juga akan cepat terserang penyakit. Ya itu penyakitnya apa? Trips, keriting daun, itu seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti sama sama hama dan penyakitnya dengan tanaman-tanaman rumahan ya, cabai. Iya, nggak jauh beda dengan itu. Nggak khusus gitu. Pak, nggak kena air hujan sama sekali nggak apa-apa kan ya? Tidak. Oke. Jadi gini, kalau anggur gini ya, anggur itu dia akan tumbuh tergantung bagaimana dia awal mulanya beradaptasi. Misalkan kalau kita mau nanam dia di sistem hidroponik, mungkin dari awal sudah kita perlakukan hidroponik. Begitu dia tumbuh di tengah jalan, lalu kita pindahkan ke media tanam, misalkan yang kita gunakan media tanam dengan tanah, maka dia akan beradaptasi secara secara perlahan-lahan lagi. Jadi pertumbuhannya itu terganggu. Tapi kalau dia misalkan beradaptasi di awal, misalkan itu dia tumbuhnya di hidroponik, itu kan tumbuh. Itu aja sih. Jadi kalau di awal di carport nggak kena air hujan langsung ya nggak apa-apa ya? Jadi masalah. Itu nanti yang kita beli itu berapa bulan lagi nanti? Bibit ya? Ya. Bibit. Anggur yang standar ya, anggur yang standar yang artinya standar itu yang banyak sudah dikenal sama masyarakat. Artinya
yang mudah perawatan, itu yang kami rekomendasikan, yang mudah berbuah. Dari dia 0 sampai, kapan sih anggur ini bisa berbuah? Itu dari 0 sampai umur 9 bulan. Oke. Kalau bibit ini dari bibit sudah usia katakanlah 2 bulan. Berarti untuk pembuahan yang perdana mungkin di usia 7 bulan. Oke. 7 bulan dari sekarang ya. Iya. Sip. Ya, kami tadi ambil 2, Pak. Siap. Ya. Berkabar aja bagaimana nanti Ya. pertumbuhan ke depannya. Baik. Saya sudah. Itu tadi yang saya WA Bapak ya? Bapak sendiri ya? Ya, betul. Oke, baik. Oke. Oke. Ya. Sudah cukup banyak nih, alhamdulillah. Punya dapat ilmu banyak juga. Pak, boleh kita foto di situ, Pak? Akhirnya kami meninggalkan kebun anggur Imut Sinakal di Jakarta Timur dengan membawa oleh-oleh. Nah, itu oleh-oleh kami hari ini. 3 bibit anggur dan 4 media tanamnya. Wah, berkembang di tempat kami ya. Amin. Bismillah. Hidup sehat.